Let me introduce you K380 dari Logitech, keyboardnya HP. Yap, ini adalah K380 keyboard minimalis, stylish, simple, dan terjangkau dari Logitech. Dan saya memilih keyboard ini karena beberapa alasan. Yang pertama adalah dari harganya. Kalau kita melihat seri-seri keyboard dari Logitech seperti MK215 dan MK275 itu di kisaran 200 ribuan ya. Dengan nambah 100 ribuan, kalian bisa mendapatkan keyboard yang jauh melampaui dua keyboard yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalau kita melihat dari isi dalam boxnya, begitu simple, keyboardnya itu sendiri, buku manual, dan ada baterai yang sudah tertanam di dalam keyboardnya, jadi jangan khawatir, ukuran baterainya adalah A3. K380 ini memiliki profil 60% keyboard, jadi ingat tidak ada numpad di sini, memang karena konsep dari keyboard ini adalah minimalis, dan ada 3 warna pembeda. 3 warna ini berfungsi untuk multi connection antar device. Lalu desain dari Logitech ini dari atas ke bawah itu menipis ya, dan ini membuat keyboard ini secara ergonomis cukup nyaman karena pada dasarnya keyboard ini tidak memiliki kickstand. Tapi tenang, di sini ada karet di sudut-sudutnya, jadi kalau kalian letakkan di flat surface ini tidak ada goyang sama sekali. Ada tulisan Logitech di bagian tengahnya, tombol switch turn on and off di bagian kiri. Cara build materialnya, I'm pretty sure ini terkesan premium, solid meskipun bahannya masih plastik. Dibandingkan dengan MK215 yang sudah saya gunakan, masih terasa solid dari build materialnya K380 ini. Dan kita masuk ke menu utama. Bagaimana sih experience menggunakan profile keyboard 60% ini? Yang pertama jelas butuh penyesuaian ya, karena sebelumnya saya menggunakan keyboard utuh ya. Tapi selama 1 minggu tidak ada komplain yang berarti, saya hanya perlu penyesuaian kurang lebih 3 hari. Key travelnya menurut saya tidak terlalu dalam ya, memang ini adalah keyboard yang tipis, masih terasa clicky juga, nyaman untuk ngetik dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk fungsi-fungsi tombolnya itu bisa kalian gunakan Fn untuk menambahkan fungsi dari tombol yang ada ya. Contohnya kalau tab biasa itu fungsinya ya tab biasa, tapi kalau kalian pencet Fn dan tab itu ada gambar kameranya. Jadi ini untuk screenshot ya. Kemudian untuk compatibility-nya ini cocok di 6 OS ya. Kalian bisa melihat daftar-daftarnya, ada Android, ada macOS, ada Windows, dan sisanya kalian bisa melihat sendiri ya. Untuk cara koneksinya begitu simple dan mudah. Kalian nyalakan terlebih dahulu keyboardnya, switch-nya di bagian kiri atas. Lalu kalian tekan di antara 3 warna yang berbeda ini, tahan. Kalau sudah kelip-kelip, itu artinya siap untuk pairing ya. Nanti di device kalian akan keluar keyboard K380, lalu kalian pencet dan keluar nomornya. Kalian ketik dengan keyboardnya, lalu enter. Sudah, itu sudah terkoneksi secara otomatis jika kalian menyalakan sewaktu-waktu keyboardnya. Untuk transisi antar device, ini hanya butuh waktu 1-2 detik. Ini contohnya. Ini saya akan pairing antar device, Androidnya ada 2 dan Windows ya. Kita langsung coba satu, saya sudah set satu itu di desktop, langsung bisa. Lalu pencet 2, langsung bisa, nggak sampai 2 detik ya. Lalu kita pencet ketiga, 1, 2, langsung bisa juga. Kemudian yang saya suka dari keyboard ini adalah ketahanan baterainya. Diklaim bisa sampai 2 tahun. Kalau saya beli mechanical keyboard itu rata-rata tahannya 1 sampai 2 minggu ya. Jadi kalian tidak pusing untuk mengecas atau mengganti baterai. Kalau dari tadi saya sudah menyebutkan kelebihan dari keyboard ini, nggak afdol rasanya kalau saya tidak menyebutkan kekurangannya atau catatan-catatan yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama, tidak ada backlight-nya, sehingga kalian perlu memperhatikan kalau kerja sampai larut malam, kalian perlu cahaya tambahan ya. Dan turunan-turunannya karena tidak ada backlight, jelas tombol caps lock-nya ini kalau aktif kalian tidak tahu. Kemudian catatan kedua, karena keyboard ini tidak memiliki kickstand, kalian harus puas dengan ketinggiannya atau height-nya. Dari bawah sampai ke atas untungnya sudah agak naik ya, sehingga cukup ergonomis, dan saya tidak
cukup deal breaker dengan tidak adanya kickstand ini. Catatan ketiga adalah keyboard ini karena layoutnya itu 60%, maka tidak ada numpadnya dan tombol-tombol yang biasa kalian gunakan di full size keyboard tidak ada di K380. Dan itu tadi adalah review dari Dewi Gadget mengenai K380 dari Logitech. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Kalau perlu, kalian bisa share ke teman-teman agar bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi mengenai pergadgetan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.